Ya, Prot. ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Selamat pagi. Baik. Kabarnya Alhamdulillah. baik. Sudah ngantuk, Iya. Bu Guru. Iya, tuh. Nanti ya semangat dong, jangan ngantuk ya. Sebelum mulai Iya. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillah ya bersama-sama. Yo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak berangkat atau berangkat semua? Berangkat semua, Bu Guru. Ada yang tidak Alhamdulillah. berangkat. Itu si Wage nggak berangkat. Kenapa Wage suaranya nggak berangkat? Katanya Wage kenapa nggak berangkat? lagi sakit, Bu Guru, sakit kepala. Semoga nggak corona. Aduh. Iya, mudah-mudahan jangan corona. Kita doakan bersama-sama biar Wage cepat sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan kita ya. Amin. Ya, sama si Paing itu. Iya, oke. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Nah, sebelum mulai belajar, untuk memenuhi rasa cinta tanah air terhadap Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu syukur ya. Nah, udah. Setelah nyanyi, nah, dalam kegiatan belajar ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, yuk, nanti dulu. Udah kelihatan? Nah. Udah, Bu Guru. Ya. Udah kelihatan? Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menjelaskan alasan dari penilaian tokoh cerita dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menganalisis dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis laporan tentang pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi keberadaan sumber daya alam dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menganalisis jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi dengan rinci. Yang kelima, siswa mampu menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara terperinci dengan tepat. Nah, sebelum pelajaran, Bu Guru mau bertanya nih sama kalian. Mengapa orang harus bekerja? Ya, Bu Guru. Ya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya. Supaya punya duit, Bu Guru. Oke, pintar supaya punya duit. Kemudian, apa manfaat dari pekerjaan itu? Buat beli beras. Iya, buat beli beras. Apa lagi? Buat dapat uang. Iya, pinter. Nah, setiap orang tuh gambarnya nanti ganti dulu ya slide-nya biar kelihatan. Nanti biar kalian tahu lagi slide-nya ganti lagi nanti. Nah, kemudian setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulai saat memilih suatu pekerjaan, banyak memiliki tujuan mulai saat memilih suatu pekerjaan. Nah, pernahkah kalian bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Pernah, Bu Guru. Nah, Bu Guru. Nah, iya, pekerjaan apa itu? Pekerjaan Ojek. Cuci piring. sopir. Oh ya, sopir, tukang cukur ya, dan lain-lain. Nah, marilah kita akan belajar tentang melalui cerita pendek ya.
Di sini ada cerita Pak Willy, seorang kepala sekolah. Ini ceritanya panjang. Nanti kalian bisa lihat di buku teks itu halaman 50 ya. Nanti Bu Guru ambil intinya saja. Nah, di sini ada Pak Willy seorang kepala sekolah dan mempunyai murid yang namanya Sudin ya. Sudin itu anak yang pandai, cerdas ya, suka berpidato. Nah, Pak Willy ini ingin Sudin itu mengikuti lomba pidato di tingkat provinsi. Tapi karena kurangnya biaya, nah Pak Sudin ingat bahwa di belakang sekolah itu ada pohon pisang ya. Kemudian pohon pisang itu diambil kemudian dilelang ya. Sebelum dilelang kelas 4 sudah diajarkan oleh Pak Willy ya. Intinya seperti itu. Nah, kemudian hasil lelang itu biayanya untuk nanti tadi bacaannya. Nah, Ya. ya bacaannya menarik bukan? Menarik Bu Guru. Cuma kecil-kecil ini. Gambarnya hilang. Nanti dulu ya, ini gambarnya hilang. Nanti ada sebuah pertanyaan, itu 1 sampai 5. Ya, setelah mencermati bacaan, kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita di atas. Siapa yang berani menyebutkan? Apa ada yang tahu? Pak Willy Bu. Oh, iya Pak Willy. Kemudian siapa lagi? Sudin. Pak Apalagi? Lurah, Pak Kepala Desa. Iya Pak Lurah. Bu ya. Pak RT, Pak Ya, RT. Pak RT. Ya, Bapak saya ya Bu Guru itu pinter-pinter. Pak RW. Oh, bapaknya masuk ke Pak RW ya, ternyata. Iya. Iya, bagus. Kemudian yang kedua, apa yang diharapkan oleh Bapak Willy? Oh, ada yang tahu? Ayo, Mbak Susi itu Pak Anu. Iya, Mbak Lupa Bu. Susi. Ayat tadi Bu. Yang diharapkan Bapak Willy siapa? Apa yuk? Siapa ada yang tahu? Sudin menjadi juara. Iya, Bapak Willy Dalam menginginkan lomba Sudin pidato. itu pinter, pengen mengajukan Sudin lomba pidato ya. Kemudian yang ketiga, mengapa Bapak Willy memiliki harapan tersebut? Ada yang tahu lagi? Karena Sudin anak yang rajin. Ya, pinter, yang rajin, Ya, membaca, suka ya, membaca. berpandai pidato, Mm-mm. ya, pinter. Yang keempat, apa yang dilakukan Bapak Willy dan siswa di sekolahnya? Tadi mengadakan apa ya Bapak Willy di sekolah? Mengadakan lelang Bu Guru. Lelang. Iya, pinter lelang pisang. Nah, kemudian yang terakhir, tokoh mana yang paling kamu sukai? Sudin Bu Bapak Guru. Willy. Iya, Loh, ada Sudin, ada Pak Willy. Tadi yang jawab Sudin siapa ya? saya Bu Guru. Susi Bu tadi. Iya, Mas Mansur. Mas Mansur kenapa suka sama Sudin? Sudin itu karena rajin Bu Guru. Oh iya, pinter. Suka membaca kayak saya. Oh, bagus, iya. Hmm. Nanti bisa lomba pidato ya, Mas Mansur. Ya lumayan lomba pidato Jepang nanti. Kemudian Mas Soka tadi Susi, suka Bu sama Susi Pak Willy. tadi. Bu Susi. Oh iya, Mbak Susi sukanya sama Bapak Willy. Mengapa? Mengapa sukanya Bapak Willy? Mbak Susi. Suka aja Bu. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Suka aja. Oh, iya.
Pinter. Nah, setelah mengamati bacaan tadi, di situ kan ada banyak tokoh-tokoh ya, ada warga, ada Iya. RT. Nah, warga-warga di situ juga mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Misalnya bapaknya Mbak Susannya sebagai apa? Jadi Sudah polisi. meninggal, Bu. Aduh, polisi. Iya, ada yang jadi polisi, ada yang jadi petani, ada yang jadi nelayan. Nah, marilah Ngantuk. ya ada pelayan, nelayan itu beda ya. Kalau pelayan itu orang yang mengantarkan atau bekerja di restoran ya. Kalau nelayan kerjanya mencari ikan. Nah, di sini mari kita berdiskusi ya. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Nah, saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Iya. Nah, itu ada teksnya ya. Nah, karena Nyanyi, Bu. nyanyi. Nyanyi apa ya? Nanti nyanyian terakhir saja ya. Nelayan. Tentang Nenek nelayan. moyangku. Nelayan. Iya, Iya, Bu, pinter. nyanyi nenek Ada moyangku, Bu. Itu iya, Pak, ada itu yang Mas Effendi. iya. Mas Effendi apa lagu nenek moyangku? Apa, Bu? Hafal Sementara gitu. belum Belum hafal. hafal. Bareng-bareng aja, Bu. Ya udah, bareng-bareng ya. Coba. Nenek Moyang, moyangku, orang orang pelaut. pelayan. Hafalnya cuma di awal ya. Iya. Nah, bagus. Nanti bisa hafalkan lagi. Nah, sekarang juga aku mendengar ada nelayan modern ya. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Nah, kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Nah, kemudian ya, banyak pemilik kapal tidak mempedulikan penggunaan bahan bakar, ada yang boros ya, ada yang iris sehingga mencemari lingkungan perairan. Nah, mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya lebih banyak ya. Dan alat menangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom ikan loh. Nah, ada yang pernah lihat seorang nelayan yang menggunakan bom ikan? Belum, Bu Guru, Ada yang karena pernah jauh dari Pernah lihat di laut. TV, Bu. pernah lihat di TV ya? Ini ada gambarnya ya. Ini ada Oh iya, gambar itu Bu, lihat di itu depan. depan. Iya, itu ada gambarnya. Gambar nelayan memakai bom ikan dan pukat harimau ya. Bom ikan itu ya, pukat harimau itu adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Sedangkan bom ikan itu adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Nah, cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan di laut ya. Itu tidak boleh ya, karena itu sangat berbahaya. Nanti semua ikan di laut bisa mati semua ya. Setelah kita berdiskusi tentang seorang nelayan, nah Bu Guru mau tanya nih ya. Yang pertama ya, apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Ada yang tahu Pancing, pakai Bu, apa? pancing. Ya, pancing. Apalagi? Kayak, Itu Bu, Bu. Pakainya kayak, Bu. di bendung, Bu, Kayak. di Indrim, Bu, iwake, Bu. Dream. Oh, nggak boleh diindrim, oh. Dream, bukan dream. Di rondap. Nah, nah, yang kedua, apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Jadi pakai apa ya? Nelayan Pakai modern Harimau. perahu besar. ya pakai perahu Perahu besar ya. besar. Pakai Oh, jaring nah, pukat harimau. ya
bisa pakai jaring, pakai pukat harimau, ternyata pinter-pinter ya, dan hebat-hebat semuanya. Nah, yang kedua, nanti kalian itu menuliskan tentang persamaan dan perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern dalam diagram Venn. Nah, ini ada gambarnya, diagram Venn ya. Ada 2 lingkaran ya. Itu seperti apa ya gambarnya itu lingkarannya? Cincin, Cincin. Bu. Ya, kayak 2 cincin ya. Bukan nyanyian 2 cincin ya. Ya, lagunya Pak Mansur, 2 cincin. Iya, itu ada Mas Cincin Mansur. putih, Bu. Bu, cincin putih. Itu cincinnya warna merah ya sama biru. Nah, dalam diagram Venn ini nanti yang warna merah itu nelayan tradisional menggunakan apa saja ya. Kemudian yang biru itu nelayan modern. Kemudian tengah-tengahnya itu persamaan ya antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Ada yang bisa bantu jawab? Untuk yang lingkaran merah, nelayan tradisional menggunakan apa saja? Tadi? Gambaran perahu, cukung. Iya, Prabu, cekung. Terus apa lagi? Yang nelayan tradisional Adanya menggunakan? pancing Ya, atau jaring. pancing, jaring. Ada lagi? Yang Tidak menggunakan bahan bakar. ya pinter, tidak menggunakan bahan bakar ya. Kemudian yang nelayan modern, ya menggunakan apa? Bom. Menggunakan perahu, bom. Ya, bom, ya, pukat harimau, perahu besar ya. Kemudian persamaannya apa, Parti? Sama-sama nangkap ikan, Bu. Iya, pinter Mas Mansur. Sama-sama menangkap ikan ya. Ikan. Terus sama-sama, apalagi? Sama-sama menggunakan jaring. Jaring. Nah, nelayan itu kan menangkap ikan. Nah, kalian pernah tidak makan ikan? Pernah, Bu. Sering, Bu. Ikan Ya, asin, sering. Bu. Wah, hebat, ikan asin. Ikan asin, bagus. Itu Sering, proteinnya Bu banyak. Guru. Saya itu Ikan sering asin, ikan makannya kesek. ikan alit. Apa? Ikan alit ya, bukan ikan Ikan asin. alit, ikan Ikan kecil asin. nggak apa-apa. Nah, ikan itu berarti berasalnya dari laut ya. Kenapa bisa dimakan? Pertamanya itu ada gambar seorang nelayan yang menangkap ikan di laut, kemudian ikannya dibawa ke pelelangan ya. Setelah di pelelangan itu dikirim ke pasar-pasar, kemudian dijual ya, bisa langsung ke konsumen ya. Nah, itu ada gambarnya seorang ibu membeli ikan di pasar ya. Setelah ibu membeli di pasar kemudian dimasak. Nah, barulah kita bisa makan ikan itu, ya. Berarti Ya, di Bu dalam Guru. kegiatan ekonomi iya, pinter. Di dalam kegiatan ekonomi ini ada kegiatan jual Beli. Beli. Nah, Jual jual beli beli. itu iya, jual beli. Jual beli itu ada yang berupa barang ya atau pekerjaan ya. Jual beli itu adalah merupakan pekerjaan ya antara konsumen dan produsen ya. Kemudian pekerjaan itu ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Jasa. Pinter ya. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, itu adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya apa saja yang menghasilkan barang? Sepatu. Iya, pembuat makanan ya. Ada petani, nelayan, peternak, perajin. Petani itu berarti menghasilkan apa? Oh, petani menghasilkan apa? Padi. Padi. Kalau Beras. Jagung. Boleh. pinter. Kalau nelayan? Ikan. Ada ikan. Ikan, ya. Udang. Ikan. Kemudian yang kedua itu ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, artinya adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang
lain. Nah, pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Misalnya ada itu gambar apa ya, anak-anak? Dokter, Gambar orang, Bu. Dokter, Iya. sopir, Ada apa? Sopir, iya. Terus montir, guru, Itu sih apa, Bu, yang di montir, pojok itu, Bu, pakai dasi. Kurus iya. sekali itu jarang makan ikan kayaknya, Bu. Iya, kayaknya itu nggak doyan ikan kayaknya. Nah, ada itu Pak Guru polisi. itu ya. Itu Pak Guru katanya. Itu Pak Guru Effendi kayaknya, Bu. Iya. Capean, nggak pernah tidur, jadi kasihan. kurus. Itu Pak Guru yang hormat terus, Iya. hormat terus itu. Bener Nggak pintar. istirahat. Iya. Ada tukang cukur juga ada ya. Iya, Dalam Bu. kegiatan tadi nanti kita ada 4 pertanyaan ya. Nah, nanti Iya. kalian jawab melalui pesan WhatsApp. Nah, yang pertama itu ada jenis kegiatan ekonomi, yang kedua ada lapangan pekerjaan, yang ketiga ada hasil dari setiap pekerjaan, dan yang keempat ada penyebaran barang. Nah, sekarang kita renungkan bersama-sama ya. Nah, yang pertama, ya nanti kita renungan bersama-sama. Yang pertama, apa yang kamu pelajari pada hari ini? Tadi kita belajar apa Ikan. saja ya? Ikan, ya belajar makan ikan ya. Kemudian apalagi Pak Willy. selain Pekerjaan, belajar Bu. ikan? Pekerjaan, Bu. Iya, pekerjaan ya. Jenis-jenis pekerjaan. Nah, yang kedua, apa yang bisa kamu pelajari dari seorang nelayan? Mencari Cara ikan, Bu Mencari Guru. ikan. Ya, cara mencari ikan. Pinter ternyata, pada pinter-pinter. Nah, marilah kita Bu membuat gurunya kesimpulan. pinter. Iya, berarti muridnya juga harus pinter, bagus ya. Ngantuknya hilang ini bunyi nyeongnya. Iya. Kemudian kita membuat kesimpulan bersama-sama ya. Nah, berarti nelayan tradisional dan modern itu mempunyai persamaan dan perbedaan dalam menangkap ikan ya. Ya, ikan Meminta itu kucingnya. iya. Kucing yang minta ikan. Kita membuat kesimpulan ikan itu bisa memakan ikan ya. Ya Allah. Ya Allah. Dalam kegiatan ekonomi di situ ada berbagai jenis-jenis pekerjaan. Ya. Tenggerok itu. Nah, Bu Guru Gimana, kayaknya pengen Ya. minum itu, Bu. iya, ikan yang pengen minum sama pengen makan ikan ya. Alhamdulillah kita belajar sampai di sini ya. Sudah paham ya semuanya? Ya, Paham. Paham. Iya. Dan Jangan ngantuk. lupa direkam. Iya, Jangan lupa marilah. direkam, Bu. Iya. Marilah kita bersama-sama ya berdoa mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.